Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tulang sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini ada satu video yang saya akan tampilkan. Ini video sangat menarik karena memberikan kritikan, tetapi sangat santun di dalam kritikannya. Beliau komentari adalah cara baca kitabnya Bahar Smith. Kenapa? Karena kita tahu Bahar Smith beberapa waktu yang lalu melakukan kritikan terhadap sebuah pleret. Tapi pun santri muda ini, saya menyebutnya santri karena masih muda, itu pun beliau tidak menyebutkan nama Gus Buat Pleret, saking santunnya. Anak ini cara berpikirnya positif dan penguasaan kitabnya sangat luar biasa. Oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan terkait soal bagaimana Bahar Smith yang juga beliau kota membaca kitab, ini hal yang lumrah menurut saya dalam konteks keilmuan ya, bagaimana orang saling mengingatkan seperti apa santri muda ini memberikan kritikan dalam kanal YouTube-nya. Coba kita simak secara bersama-sama. Baca kitab belepotan kok. Baca kitab belepotan kok. Itu adalah kritik Habib Bahar terhadap seseorang yang dianggapnya tidak mahir membaca kitab kuning. Nah, jadi Habib Bahar berkata seperti itu. Tetapi coba kita lihat, mari simak terlebih dahulu tentang atau ketika Habib Bahar membaca kitab kuning. Ini dia teman-teman. Allahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, in aradta, jikalau engkau mau, an akuna, bahwasanya aku menjadi akrabu ilaika min kalamika ila lisanika, wa min waswasati qalbika, wa min ruhika ila badanika, wa min nuri basarika ila ainika, wa min sam'ika ila udunika, fa akthar min salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa akthar min salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan cuma atau bukan hanya itu saja yang ingin saya komentari, tetapi juga video beliau yang ini bisa teman-teman simak ya. Coba perhatikan. Dawir itu bahasa kita, bahasa habaib. Dawir itu dari kata dawara yudawiru dawaron. Dawir itu artinya muter. Nah, cuma di sini dawir dibahasakan menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambah-tambah keimanan ya. Cinta, kasih, dan semua kebaikan tambah di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita bertambah pula ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bertambah semua kebaikan itu kita menilai segala sesuatu itu tidak di atas dasari rasa suka dan tidak suka, melainkan kebijaksanaan yang menjadi landasan kita untuk melihat segala sesuatu tersebut. Nah, dua video Habib Bahar yang saya tampilkan di situ dan yang akan saya komentari ini dari sisi gramatika bahasa Arab, dan saya mohon ini jangan digiring atau jangan di framing dengan dengan framing atau dengan komentar kebencian lah, apa tidak ya. Dan saya tidak merasa lebih alim daripada Habib Bahar itu sendiri. Ya mungkin Habib Bahar ketika sedang membaca kitab itu sedang mungkin sedang tidak stabil gitu, atau sabkul lisan atau keliru, itu biasa lah. Pertama itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kesalahan membaca kitab itu jangankan santri-santri, kiai pun itu juga sering salah baca ya. Cuma ada satu hal yang perlu diingat dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu ungkapan Habib Bahar ketika menyalah-nyalahkan salah satu Gus. Saya tidak membela Gus, cuma ini sekali lagi semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Gitu ya. Nah, itu sikap-sikap itu yang mungkin kita bisa ambil pelajaran untuk tidak gampang menyalahkan orang. Kalau kita perhatikan secara seksama, ini kita masuk yang pertama. Saya ingin menanggapi dari bagaimana Habib Bahar menyebut masdar dari dawwaro. Itu kan wajan farroha yufarrihu tafrihan. Tapi Habib Bahar di situ menyebutnya dawwaron. Dan itu sama sekali tidak ada ya. Masdar dawwaro yudawwiru dawwaron itu tidak ada. Yang semestinya adalah
dawwaro yudawwiru tadwiron. Ini sudah menjadi pembahasan dasar di setiap pesantren, itu mesti yang demikian ini dipelajari ya. Ya mungkin Habib Bahar itu inilah sabkul lisan. Saya yakin itu Habib Bahar itu bukan nggak ngerti. Itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi saya di sini juga tidak merasa alim, tidak merasa lebih pintar seperti itu. Lalu kemudian di dalam pembacaan kitab itu ada beberapa hal yang saya perhatikan. Di dalam catatan saya, Habib Bahar melakukan 3 kekeliruan di sana ya. Pertama, ketika Habib Bahar di sana membaca akrobu, yang padahal lafadz akrobu di situ menjadi khobar daripada an akuna, ya, dari akuna. Akuna ini mudhari dari kana ya. Nah, kenapa akuna di situ? Karena dinasobkan dengan an di situ. Dari kana, yakunu menggunakan, kalau di jurumnya itu ada ana itu atau anita itu ya. Jadi kalau menggunakan dhamir mutakalim itu dengan a. Seperti itu ya. Jadi seharusnya akroba ya, khobarnya dibaca seperti itu. Karena khobar dari kana itu harus dibaca nasab. Sesuai dengan kaidahnya lafadz kana dan saudara-saudara lafadz kana ini yang dimaksud wa akhwatuha itu lafadz-lafadz yang menyamai dengan lafadz kana. Ini dengan penerjemahan seperti ini masuknya ke dalam bab balaghah ya, tapi bukan itu yang ingin dibahas. Nah, intinya kana dengan lafadz-lafadz yang serupa dengan kana itu di dalam amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, kebetulan di situ khobarnya adalah ismu tafdil atau isim tafdil. Jadi mestinya dibaca akroba. Seperti itu, bukan akrobu tapi akroba. Itu ya. Nah, yang 2 lainnya itu ketika Habib Bahar membaca fa'aksar. Nah, saya yakin itu yang dimaksud Habib Bahar itu adalah menggunakan sigot amr. Jadi kalau menggunakan sigot amr itu harusnya dibaca fa'aksir. Ya, kalau fa'aksar itu nanti khawatir ketuker atau disalahpahami itu fil madhi. Karena dari aksaro yuksiru, wajan akroma yukrimu. Gitu. Fil amrnya aksir, akrim. Seperti itu. Jadi semestinya dibaca fa'aksir. Nah, sekali lagi saya sampaikan di sini bukan berarti Habib Bahar itu tidak paham. Ya mungkin sabkul lisan atau apa itu ya, mungkin ya itu wajar lah. Cuma itu sekali lagi jangan mudah menyalahkan orang baca kitab. Saya sendiri sering kok salah baca itu. Di YouTube itu beberapa kali saya juga sering salah. Cuma bukan berarti saya tidak menyadari kesalahan. Ya namanya kadang-kadang direkam itu lagi enak ngomong, nggak salah saya ngomong apa, nggak sadar saya ngomong apa gitu. Begitu ya. Jadi harusnya fa'aksir seperti itu. Nah, kemudian di situ Habib Bahar satu lagi ini ketika membaca min sholati ala Muhammadin. Nah, sholatinya di situ tidak ditanwin, padahal di situ tidak ada alif lam. Seharusnya min sholatin atau min sholatin ala sayyidina Muhammadin. Jadi harusnya seperti itu. Seharusnya dibaca min sholatin dengan tanwin gitu. Dan itu bukan termasuk isim yang ghairu munsharif. Itu isim yang munsharif, isim yang menerima tanwin. Jadi seperti itu. 3 poin. Pertama itu dawwaro yudawwiru dawwaron, itu yang seharusnya tadwiron. Wajan farroha yufarrihu tafrihan. Kemudian di situ Habib Bahar ketika membaca akrobu juga yang seharusnya akroba. Kemudian di bawahnya itu Habib Bahar ketika membaca yang seharusnya dibaca fa'aksir malah dibaca fa'aksar, dan sholati yang seharusnya sholatin. Itu jadi seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, saya tidak merasa lebih alim daripada Habib Bahar. Cuma ya mudah-mudahan ini selain daripada menjadi pengingat, ini juga bisa menjadi pengantar dasar bagi teman-teman yang ingin menguasai ilmu gramatika bahasa Arab atau ingin memulai mempelajari ilmu gramatika bahasa Arab. Jadi jangan malu-malu, kita itu kenapa senang menjadi hal yang bergengsi ketika mengerti bahasa Inggris. Tapi kenapa dengan bahasa Arab tidak gitu? Ya mungkin karena kita kadung memahami bahasa Arab itu dipahami sebagai dari sisi teologisnya. Artinya kalau orang ngerti bahasa Arab itu pasti untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama dan ritus saja. Padahal tidak demikian. Bisa berbahasa Arab itu sangat bermanfaat untuk keilmuan. Dan itu pun yang saya rasakan. Ya, saya merasa saya harus sungguh-sungguh lebih giat lagi dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, saya tidak sempurna, jujur saya belum
belum begitu menguasai benar-benar tentang bahasa Arab ya. Gitu. Karena memang kalau kita berbicara bahasa Arab itu kalau untuk menguasai itu sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali seperti itu. Jadi itu intinya teman-teman, kita jangan merasa jumawa, jangan merasa apa ya. Ini kan sebetulnya konten receh ya, konten receh. Menurut saya ini konten receh. Sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibahas. Atau bagi teman-teman Mang Santri ketika membaca atau ketika mendengar Rabi Bahar dengan pembacaan seperti itu ya sudah mafhum lah. Itu bahwasanya ada beberapa hal yang keliru. Tetapi sekali lagi ingat, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya untuk orang-orang yang ingin mempelajari ilmu gramatika bahasa Arab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas perhatian seluruh sahabat-sahabat Nusantara. Terima kasih atas atensinya karena menonton video ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua, tidak saja untuk pribadi saya, tapi juga untuk seluruh sahabat-sahabat di Nusantara, terutama untuk Bahar Smith secara khusus ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.